Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Rasmaulia dari kelas AK 302. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas atau break-even point dengan format teori, rumus, dan tata cara penyelesaiannya. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS akuntansi biaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian titik impas atau break-even point. Titik impas atau break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya ada pada kondisi yang sama, sehingga laba perusahaan adalah nol. Dapat diartikan sebagai penghasilan sama dengan total biaya. Untuk mengetahui titik impas atau break-even point, perusahaan membutuhkan analisa. Tujuan dari analisa titik impas atau break-even point ini adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Semakin rendah titik impas atau break-even point berarti semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh laba. Tujuan dari analisis BEP salah satunya adalah satu, untuk mendesain spesifikasi barang, yang kedua untuk menentukan harga jual persatuan barang, yang ketiga untuk menentukan volume produksi atau penjualan minimal supaya tidak merugi, dan yang terakhir untuk memaksimalkan volume produksi proyek laba yang ingin didapatkan. Berikut lampir grafik titik impas atau break-even point. Next, di sini ada dua cara dalam menghitung titik impas atau break-even point. Yang A adalah titik impas dalam bentuk unit, yang B adalah titik impas dalam bentuk rupiah. Titik impas dalam bentuk unit atau bisa dilambangkan dengan Q, BEP Q sama dengan FC per P dikurang FC. Lalu titik impas dalam bentuk rupiah sama dengan FC per 1 dikurang FC per P atau sama dengan FC per CMU. FC per P sama dengan rasio margin kontribusi. Di sini ada keterangannya, yang mana BEP RP adalah jumlah produksi yang dihasilkan impas dalam rupiah. BEPQ adalah jumlah produksi yang dihasilkan impas dalam unit. F adalah biaya tetap, fixed cost. Lalu ada FC, yang mana biaya variabel per unit, variable cost. P adalah harga jual per unit, sedangkan CMU adalah rasio margin kontribusi. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya tetap yang konstan terlepas dari perubahan dalam proses produksinya. Perubahan yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dari waktu ke waktu. Contoh dari biaya tetap adalah penyusutan, tenaga kerja, sewa, bangunan, atau gudang. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya bervariasi per unit. Terjadinya perubahan biaya karena seiring volume kapasitas produksi yang dapat berubah dalam menanggapi permintaan pasar. Volume produksi dengan variabel cost berkaitan karena jika satu meningkat, yang lain akan mengikuti. Contoh biaya variabel termasuk listrik, bahan baku, dan transportasi. Lalu ada harga jual atau price. Ya, cara menghitung BEP perihal harga jual adalah dengan menjumlah semua biaya terkait dengan produksi item ditambah nilai keuntungan atau margin yang akan perusahaan peroleh. Biasanya penentuan harga jual per unit terjadi setelah produksi. Lalu ada pendapatan, revenue, yang mana dalam bisnis pendapatan berasal dari terjadinya penjualan produksi. Untuk menghitung keuntungan, kalikan harga jual dengan jumlah produksi yang dijual. Perusahaan membutuhkan nilai pendapatan untuk memperkirakan pendapatan periode mendatang berdasarkan margin atau variasi margin dan unit serta harga. Kita masuk ke hubungan margin kontribusi dan titik impas, yang mana MK sama dengan biaya tetap dapat diartikan sebagai di mana keadaan perusahaan yaitu berada pada titik impas. Ada MK lebih besar dari biaya tetap dapat diartikan di mana keadaan perusahaan memperoleh laba, sedangkan MK lebih kecil dari biaya tetap dapat diartikan di mana keadaan perusahaan mengalami kerugian. Di sini kita masuk contoh soal dan cara penyelesaiannya. PT Prima Mandiri Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan reklame. Dalam usaha percetakan reklame diketahui biaya tetap sebesar 9 juta
Biaya variabelnya 250.000, yang nantinya hasil cetak akan dijual dengan harga 500.000 per unit. Hitunglah titik impas dalam unit maupun rupiah pada PT Prima Mandiri Kencana. Di sini pertama-tama kita mengetahui biaya tetapnya adalah 9 juta, biaya variabelnya adalah 250.000, sedangkan harga jualnya 500.000. Ditanya titik impas dalam unit dan rupiah. Contoh soal dan cara penyelesaiannya. Di sini kita dilihatkan dengan penyelesaiannya. Pertama-tama kita mencari dulu titik impas dalam bentuk unit. Kita masukin rumusnya, yaitu BEP-Q sama dengan FC per P min FC. Di mana kita masukin BEP-nya adalah 9 juta per 500.000 dikurang 250.000. Dari 500.000 dikurang 250.000 ketemu 250, yang mana 9 juta dibagi 250 hasilnya adalah 36. Jadi BEPQ-nya adalah 36 unit. Lalu di sini ada titik impas dalam bentuk rupiah. Kita masukkan rumusnya, yang mana FC per 1 dikurang FC per P. Yang mana BEP-nya adalah 9 juta per 1 dikurang 250.000 dibagi 500. Ketemu 9 juta per 0,5. BEP rupiahnya adalah 18 juta. Jadi, di sini dapat ditarik kesimpulan, PT Prima Mandiri Kencana perlu menjual 30 unit barang agar balik modal. Lalu harus menjual sebanyak 18 juta untuk dia memperoleh laba agar impas. Baik, di sini terdapat referensi dari materi PPT yang saya bawakan pada hari ini. Ada 2 referensi dan terima kasih semuanya. Selamat malam.